Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Oke, pada hari ini kita akan bertemu lagi dalam membahas topik perkembangan anak usia dini. Bagaimana caranya kita melihat capaian perkembangan bahasa anak usia dini khusus untuk usia 4-5 tahun. Nah, dalam perkembangan bahasa ini untuk anak usia 4-5 tahun ada 3 aspek yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana anak memahami bahasa. Dan yang kedua, bagaimana anak mengungkapkan bahasa. Dan yang ketiga adalah bagaimana keaksaraan anak usia dini. Nah, 3 hal ini merupakan hal yang berbeda dalam perkembangan bahasa. Mari kita cek satu persatu. Yang pertama, kita melihat perkembangan bahasa dalam memahami bahasa. Anak usia dini, untuk melihat apakah anak kita sudah berkembang bahasanya, kita lihat satu persatu dalam memahami bahasa. Untuk yang pertama adalah menyimak perkataan orang lain. Jadi ketika anak usia 4-5 tahun ini, kalau dia bisa menyimak apa yang disampaikan oleh orang lain, kalau ada perhatian mereka untuk menyimak saja, artinya dia sudah berkembang bahasanya untuk memahami bahasa. Nah, apakah bahasa yang disimaknya itu adalah bahasa ibunya, atau bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia? Semuanya bisa saja disimak oleh anak. Yang penting adalah anak dapat menyimak bahasa tersebut. Bagaimana bentuk anak bisa menyimak bahasa itu? Tentu dengan perhatian anak ketika orang berbicara dengan anak tersebut dengan menggunakan bahasa. Yang kedua, anak dapat mengerti ketika orang memerintahkan kepada anak tersebut. Misalnya contohnya di sini perintah yang dikatakan anak bisa berkembang bahasanya itu adalah 2 perintah sekaligus. Contoh, nama anak kita misalnya Azhar. Azhar, tolong dong Bapak ambilkan remote, nah, lalu taruh di atas tumpukan ini. Lalu anak pergi mengambil remote tersebut, lalu ditaruhnya di atas ini. Berarti anak sudah bisa dikatakan memiliki perkembangan bahasa dalam memahami bahasa. Dia sudah bisa berkomunikasi dalam menggunakan bahasa, dia bisa. Itu sudah dikatakan anak berkembang bahasanya dalam aspek memahami bahasa. Jadi apa saja yang kita perintahkan 2 hal sekaligus dia bisa. Itulah karakteristik ciri-ciri anak berkembang bahasanya dalam aspek perkembangan memahami bahasa. Mungkin banyak di rumah, misalnya tolongkan ambil baju adik lalu taruh di atas tempat tidur. Nah, jadi kalau 2 perintah bisa dilakukan oleh anak sekaligus, menandakan anak tersebut sudah berkembang bahasanya, khususnya memahami bahasa. Nah, yang ketiga, memahami cerita yang dibacakan. Jadi anak-anak di dunia ini, dimanapun dia berada, anak sangat-sangat suka sekali di dalam bercengkrama sama orang tua, sama kakak, sama adik. Dia senang dalam mendengarkan cerita. Nah, kalau anak dibacakan cerita lalu dia bisa memahami isi cerita, berarti dia sudah bagus perkembangan bahasanya. Nah, tetapi jangan sampai Anda menjelaskan cerita itu atau membacakan cerita yang panjang, tapi tentu ini konsep cerita anak-anak yang sesuai dengan usianya.
Misal nih contoh, cerita kancil mencuri ketimun. Mungkin dengan satu lembar, dengan bahasa yang sederhana dia bisa. Misalnya gini, ada di sebuah desa, hiduplah Pak Tani. Dia menanam ketimun yang sedang berbuah sekarang. Timunnya itu besar-besar dan tentu rasanya lezat dan enak. Nah, di lain tempat ada namanya kancil. Kancil ini suka sekali memakan buah ketimun. Nah, ketika Pak Tani ada di tempat ladangnya, kancil tidak bisa masuk ke situ untuk mengambil ketimun. Pada suatu hari, Pak Taninya tidak ada, si kancil mengendap-endap masuk ke ladang Pak Tani dan diambilnya ketimun Pak Tani lalu dimakannya sampai kenyang. Sudah itu dia lari. Besok paginya Pak Tani bangun. Dilihatnya ketimunnya sudah banyak yang hilang dan bekas dimakan kancil. Nah, itulah cerita kita pada hari ini. Kancil mencuri ketimun. Bolehkah kita mencuri ketimun, anak-anak? Tentu anak-anak akan menjawab tidak. Nah, setelah selesai bercerita yang singkat, tanya kepada anak tadi. Misalnya namanya siapa? Nama anaknya si Wati. Wati, tadi Pak Guru cerita apa? Dia bisa jawab, kancil mencuri ketimun. Wah, pintar. Bisa tidak ceritakan kembali kepada Pak Guru apa isi cerita tadi? Dia bisa menceritakan dengan bahasa anak-anaknya. Apapun yang dia ceritakan, kalau memang konteksnya itu tentang kancil mencuri ketimun, berarti anak sudah bisa memahami bahasa. Yang keempat, mengenal pembendaharaan kata. Misalnya kata sifat gitu ya. Misalnya berani, penakut, pemurah, pelit, nah dan sebagainya. Ketika anak bisa menyebutkan kata-kata yang dia kenal itu, berarti dia sudah bisa memahami bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan pelit? Nah, nanti dia mengungkapkan dengan kata-katanya sendiri. Apa yang disebut dengan berani, nanti dia mengungkapkan dengan bahasanya sendiri, dengan bahasa-bahasa anaknya. Kalau anak bisa mengungkapkan ini, artinya apa? Dia sudah bisa berkembang bahasanya, dia sudah melihatkan perkembangan bahasanya untuk memahami bahasa. Oke, yang terakhir, mendengar dan membedakan bunyi dalam bahasa Indonesia. Ini maksudnya bunyi dan ucapan yang harus sama gitu kan. Misalnya bunyi dan ucapan harus sama. Misalnya makan. Nah, jadi ketika anak mendengar dan membedakan bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia, makan dengan ikan misalnya kan dia tahu. Misalnya, apa beda makan dengan ikan? Dia bisa jawab, makan tuh begini, makan. Kalau ikan ini, gitu kan, lihatnya gambar ikan. Atau apa yang bahasanya sama dengan pengucapan, tapi anak bisa membedakan. Misalnya keliling, maling. Nah, dia bisa membedakan keliling, apa itu keliling? Atau putar, gentar, atau apa lagi. Jadi ada dua kata yang hampir-hampir sama pengucapannya, tapi artinya berbeda. Tapi anak bisa paham itu. Kayak tadi ya, saya bilang tadi, makan ikan, pulang tulang. Jadi dia bisa membedakan.
Jadi kalau dia bisa membedakan dua kata yang berbeda itu dengan pengucapan hampir sama, artinya anak kita sudah bisa dikatakan perkembangan bahasanya yang terkait dengan memahami bahasa. Sederhana sekali bukan? Jadi itulah praktisnya bagaimana melihat capaian perkembangan anak usia dini usia 4 sampai 5 tahun. Nah, berikut ini mari kita saksikan contoh video tentang anak usia dini yang usia 4 sampai 5 tahun ini dalam perkembangan memahami bahasa. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang sedang melihat video ini. Kenalin, saya Felis Tiawati dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Materi yang akan dibahas untuk sekarang yaitu mengenai perkembangan kognitif dan berbahasa pada anak usia dini. Untuk perkembangan kognitif terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu belajar dan pemecahan masalah. Poin yang kedua yaitu berpikir logis. Poin yang ketiga yaitu berpikir simbolik. Untuk perkembangan berbahasa pada anak usia dini juga terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu memahami bahasa. Poin yang kedua yaitu mengungkapkan bahasa. Dan poin yang ketiga yaitu keaksaraan. Dari materi tersebut, saya akan mencari tahu bagaimana perkembangan berbahasa pada anak usia dini. Untuk poin yang pertama yaitu memahami bahasa pada anak usia 4-5 tahun. Seharusnya anak usia 4-5 tahun mampu yang pertama menyimak perkataan orang lain, yang kedua mengerti 2 perintah yang diberikan bersamaan, yang ketiga yaitu memahami cerita yang dibacakan, yang keempat mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat, baik nakal, baik, sopan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah ada anak usia dini. Mari kita berkenalan. Adik siapa namanya? Adlan Zulfadli. Umurnya berapa? 5 tahun. Nah, setelah berkenalan, saya memberikan cerita kepada Adlan untuk dapat menyimak perkataan orang lain dan memahami cerita yang dibacakan. Nah, sekarang kakak punya cerita nih buat Adlan. Adlan dengerin ya, nanti kakak cerita. Dengerin ya. Ceritanya itu tentang kisah apel dan semut merah. Kisah apel dan semut merah. Di sebuah hutan, hiduplah seekor semut merah. Ia sangat rajin mencari makan. Semut merah menyusuri hutan tanpa lelah. Ia berjalan untuk mencari makan. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya si semut pun menemukan sebatang pohon apel dan buahnya pun berjatuhan di mana-mana. Tanpa berpikir panjang, akhirnya semut pun mengangkat sebuah apel. Lalu dia berkata dengan dirinya sendiri, "Oh, ternyata apel ini sungguh berat. Bagaimana aku bisa membawa apel ini ya?" Kemudian ketika si semut merah sedang memikirkan bagaimana cara mengangkat apel itu, tiba-tiba kawannya datang. Kawannya datang lalu bilang, "Hai kawan, apa yang sedang kamu lakukan?" Semut merah pun menjawab, "Oh kawanku, begini. Aku bermaksud ingin membawa apel ini pulang, tapi ternyata aku tidak sanggup membawanya sendiri. Maukah kamu membantuku?" Akhirnya kedua semut itu pun bersama-sama mengangkat apel dan membawanya pulang ke sarang. Kemudian si semut merah bilang, "Terima kasih kawanku, karena kau sudah menolongku." "Sama-sama kawanku, kita memang harus saling membantu."
orang yang mau membantu orang lain itu berarti Baik. baik. Berarti kawan si semut merah tadi Baik. baik, pintar. Selanjutnya kita akan mengetahui apakah Adlan sudah mampu mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Kakak punya 2 contoh suara hewan. Nanti Adlan cari contoh yang lain ya. Kambing suaranya Mbe. sapi suaranya Mo. Coba Adlan cari suara hewan selain kambing sama sapi. Jago. Ayam jago, bunyinya kayak mana? Kukuruyu. Terus apa lagi? Suara kucing. Meow. Pintar, terima kasih. Dan tanpa kita ketahui, Adlan pun sudah mampu mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia, yaitu ayam jago, kuruyuk, dan kucing meow. Nah, karena Adlan sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak punya hadiah buat Adlan. Nah, ini buat Adlan ya. Tangan bagus. Kasih. Sama-sama. Nah, buah jeruk. Kalau ini buah apa namanya? Hah? Nggak tahu. Kelengkeng. Buah apa? Kesimpulan dari saya yaitu Adlan terlihat kurang menyimak perkataan orang lain, namun ternyata dia bisa memahami cerita yang saya bacakan. Kemudian dia juga bisa mengenal perbenaran kata mengenai kata sifat, yaitu kata sifat baik. Dan kemudian dia juga mendengar dan bisa membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya sampai kita pada penutupan video pembelajaran tentang perkembangan bahasa dalam memahami bahasa anak usia dini usia 4-5 tahun. Kalau anak-anak di rumah sudah memahami 4 hal tadi, artinya dia bisa dikatakan perkembangan bahasanya sudah bagus. Kalau belum, inilah tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita mensupport, melatih anak supaya perkembangan bahasanya tidak terganggu untuk masa-masa yang berikutnya. Ingat, perkembangan anak pada saat ini akan menentukan perkembangan selanjutnya. Mari kita dukung perkembangan bahasa anak usia dini dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.